senggol. Ya sebenarnya enggak. Tapi dia minta. Iya, bisa ditambah. Bisa. Tahu itu kan? Tahu itu. Tahu yang bagus. Emang bisa ya, gerakan maksudnya ini gerak. Paling Aku aja deh. Ya, Satu, udah masuk Billy. Masa sih Pak? Ya, Sekarang masuk. Ya, satu, dua, tiga. Sip, udah. Selamat siang Pak. Ya dan nyusul lagi. kurang satu. Tahu apa? Ada cadangan lah. Ya, peluru aja. Sekarang peluru mesti simpan satu. Silakan Pak. Oke, ya waktu yang diberikan kepada kami, saya Agenda Maya, selaku Managing Director dari JobKeeper Indonesia, ingin memaparkan sedikit tujuan dari perusahaan kami yang mungkin bisa mendapatkan sinergi yang baik untuk mensupport program dari Agenda. Ya. Yang pertama untuk membantu dalam sisi menyediakan lapangan pekerjaan, buka akses ke dalam lapangan pekerjaan yang ada di Jakarta. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya minta rekan saya Pak Andre untuk memulai presentasi. Ya. Bapak Ibu sekalian, Pak Wakil Gubernur, terima kasih kesempatannya. Agenda kita hari ini kita bagi dalam 4 agenda. Mungkin saya mohon waktu sekitar 15-20 menit untuk menyampaikan apa yang gagasan yang akan kami sampaikan. Ya, pendahuluan, kemudian sekilas tentang JobsDB, kemudian ada analisis situasi, terakhir adalah gagasan kemitraan yang coba kami tawarkan kepada pemerintah daerah DKI Jakarta. Baik, nah gambaran mengapa kami ada di industri ini dan kira-kira wawasan buat kita semua. Kita tahu bahwa internet sangat mewabah dan sekarang adalah 1 dari 3 orang Indonesia sudah menggunakan internet. Kalau kita lihat dari angka-angka, pertumbuhan akan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ini data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Pak. Sehingga diprediksikan tahun ini akan ada 83 juta pengguna internet. Bahkan di 2015 estimasinya ada 139 juta. Jadi ini adalah pertumbuhan yang sangat signifikan untuk negara kita, salah satu yang terpesat di Asia. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai lowongan pekerjaan, para pencari kerja itu mempunyai media apa yang menjadi preferensi buat mereka. Ternyata research yang kami lakukan dengan Consumer Market Survey Research link dari Australia mengatakan bahwa di Indonesia 82% pencari kerja itu lebih berminat kepada job portal, kepada bisnis yang kami jalani saat ini, 80%. Jadi konvensional media seperti media cetak, koran itu ada di angka printed ya 47 plus 9, jadi 56%. Nah, jadi dari gambaran ini mungkin ada sedikit gambaran untuk bapak-bapak dan ibu sekalian bahwa memang mencari kerja melalui internet sekarang sudah menjadi tren dan paling disukai oleh pencari kerja. Nah, kemudian mohon izinkan kami bercerita tentang perusahaan kami, JobsDB. JobsDB adalah job portal pertama dan terbesar di Indonesia, sudah sekitar 13 tahun. Ada di 7 negara, China, Hong Kong, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Kemudian apabila kita berbicara dalam konteks Indonesia, JobsDB Indonesia saat ini ada 35-40 ribu lowongan kerja per hari. Angkanya fluktuatif, kadang 36.000, 37.000, tapi tidak pernah kurang dari range angka yang saya sebutkan tadi. Kemudian JobsDB diminati oleh 3,2 juta pencari kerja. Apa maksudnya? Artinya di database kami, Pak, Bu, ada 3,2 juta resume, 3,2 juta pencari kerja yang menyimpan CV-nya di JobsDB. Nah, ini juga adalah sebuah kekuatan, potensi.
Dan kami adalah mitra dari 47.450 perusahaan di Indonesia yang mencari, artinya penyedia kerja yang mencari pencari kerja, gitu ya. Job, istilah kami job seeker, seperti itu. Jadi sekilas mengenai perusahaan kami. Nah, kemudian ya, ini juga gambaran bahwa bagaimana cukup pesat pertumbuhan kunjungan terhadap website kami. Ada tumbuh 226% dari Januari 2011 ke Januari 2013. Nah, saya slide terakhir Pak tentang job CV. Jadi kami mempunyai visi, ada 3 visi seperti itu. Paling bahaya itu visi kalau tidak menyentuh bumi. Nah, jadi bagaimana visi itu betul-betul dirasakan oleh kami di job CV. Pertama adalah kami ingin bermanfaat untuk komunitas kami. Artinya kami harus membantu pencari kerja. Sudah. Baik Pak, silakan Pak. Ya. Halo. Ya. Baik Pak. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, tadi saya bicara internet, sebetulnya Pak Wagub ini sudah sangat fase internet. Saya follow Twitter Bapak sejak 3 tahun yang lalu, Basuki BTP. Saya ikuti rekam jejak Bapak di DPR, bagaimana Bapak memaparkan akuntabilitas keuangan, Bapak terima uang dari DPR, juga udah cukup lama gitu. Saya pun ngelamar kerja di Jobs DB. Wah, Dari kok. Jadi gubernur, di mana gubernur? Kalau waktu itu setelah berpikir kalau nggak di politik lagi mau kerja apa gitu. Oke Pak. Ya baik, boleh saya lanjutkan Pak ya. Nah jadi visi itu akan bahaya kalau nggak mengumumi. Jadi visi itu harus ada dalam betul-betul hati kami. Jadi untuk komunitas kami ingin berguna bahwa kami harus membantu pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang tepat. Otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga membantu perusahaan untuk tetap tumbuh. Kemudian kalau untuk karyawan internal kami, ya kita ingin meningkatkan kualitas karyawan kami. Dan ketiga adalah untuk job CV. Nah ini purpose kami Pak yang juga penting di samping poin nomor 1 adalah kami ingin mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja. Jadi seperti saya bilang ketika value ini ingin ditanamkan, jadi saya lebih dari sekedar seorang salesman, Pak Ari lebih dari sekedar seorang managing director, bahwa kami mempunyai tujuan adalah untuk mempertemukan pencari kerja dengan pekerja untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi kalau boleh 1 menit saya cerita, ada sebuah kisah yang cukup menginspirasi saya dan teman-teman di Job CV. Waktu bangsa Amerika terluka karena Uni Soviet pertama kali mengirimkan manusia ke luar angkasa, Yuri Gagarin, sedangkan Amerika hanya bisa mengirimkan monyet. Mereka merancang sebuah misi luar angkasa terbang ke bulan. 1 malam sebelum peluncuran di Cape Canaveral Kennedy, di tempat peluncuran NASA itu, ada seorang tukang pel mengepel malam-malam. Kemudian masih dengan sangat giat, sehari sebelum peluncuran ditanya sama tukang security di sana, apa yang kamu lakukan? Dia tidak menjawab sedang mengepel. Dia menjawab bahwa saya sedang membantu bangsa Amerika untuk mengirimkan manusia ke bulan. Karena tugas mereka adalah tukang pel. Ini menginspirasi kami gitu Pak. Di Job CV pun begitu. Kami tidak berjualan saja, ya bisnis profit penting, tapi kami membantu pencari kerja untuk memperbaiki kualitas hidupnya, menemukan pekerjaan yang tepat bagi mereka. Jadi itu bagaimana kami menurunkan visi kami itu Pak. Jobs DB kan dapat income dari iklan aja ya gitu. Iya. Betul. Bukan dari yang mendaftar kan? Bukan. Bukan. Dari iklan. Perusahaan yang mencari. Ini franchise kayak lu dari luar ini. Kalau Bikin sendiri ya? sendiri Pak, betul. Jadi perusahaan ini baru diakuisisi oleh job portal terbesar di dunia namanya Seek.com dari Australia Pak. Australia. Seperti itu. Sekarang kita 55%, 60% market share kita yang menguasai Indonesia. Nah kemudian gagasan kemitraan dengan Pemda DKI, kami coba melihat analisis situasional. Kemudian teman-teman juga beberapa kali pernah bertemu dengan bapak-bapak dari Dinas Tenaga Kerja gitu ya, sehingga dan beliau-beliau sangat support sehingga kami punya kurang lebih gagasan seperti ini.
Jadi dari data BPS 2011 ada 8,5 juta warga DKI Jakarta, ada 4,5 juta yang bekerja, dan ada 359.000 yang sedang aktif mencari kerja, gitu ya. Aktif mencari kerja, mungkin belum bekerja atau bagaimana gitu. Tapi yang kami highlight di sini adalah ada 4% dari total penduduk DKI yang pada usia produktif sedang mencari kerja. Nah, apa yang kami bisa lakukan dengan visi kami yang 1, 2, 3 tadi? Nah, kami melihat ada kesamaan visi, Pak, antara JobsDB dengan Pemda DKI. Ketika kami coba, teman-teman coba olah data di website, kami menemukan bahwa visi Jakarta Baru, modern, tata rapi, hunian yang layak, manusiawi, dan sebagainya, itu bisa match dengan visi kami yang tadi. Sehingga kami ingin untuk bisa memberikan layanan publik, informasi lowongan kerja terkini, dan membantu menyiapkan masyarakat Jakarta yang pada usia produktif agar lebih siap. Jadi informasi kita berikan, kami bantu juga untuk tenaga kerja lebih siap, gitu ya. Nah, silakan Pak Bayu. Nah, ini saya akan coba cepat aja Pak di sini Pak. Tapi yang penting adalah JobsDB ini adalah program CSR buat kami untuk membantu pemerintah DKI. Kemudian pemerintah DKI juga mungkin bisa dengan bermitra dengan kami bisa sedikit menanggulangi masalah-masalah sosial, termasuk diantaranya pengangguran, 4% pencari kerja tadi. Untuk masyarakat, untuk perusahaan tentunya, perusahaan juga diuntungkan, industri diuntungkan dengan ada pencari kerja, dan terakhir masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, sehingga program ini coba kami usulkan dengan nama Jakarta Baru dan Kesempatan Kerja Terpadu, seperti itu. Ya, apa yang akan dilakukan? Oh ya, sebelumnya kalau kita bicara konteks Jakarta, fakta yang dimiliki JobsDB bahwa di Jakarta saat ini ada 22.000 lowongan pekerjaan yang tersedia di JobsDB saat ini untuk konteks Jakarta, dan ada 5.100 posisi untuk pekerjaan-pekerjaan pada entry level, ya, first jobber, fresh graduate, itu ada 5.100 setiap hari di Jakarta ini sebetulnya. Nah, dan dari mitra kami itu mayoritas ada di Jakarta Pak. Tadi seluruh Indonesia ada 45.000, di Jakarta ada 42.751 perusahaan. Mulai dari yang small medium enterprise sampai multinational company. Jadi kalau kita bicara usia kerja, data BPS kita capture dari usia 15 tahun. Mungkin lulusan-lulusan SMK, lulusan-lulusan SMA itu bisa diserap Pak dari sejumlah perusahaan ini. Dimana kalau small medium enterprise ya carinya yang lulusan-lulusan sekolah menengah lah ya, SMK yang siap kerja begitu. Jadi kami melihat ini potensi yang bisa kita kerjasamakan. Nah, program yang gagasan yang coba ingin kami sampaikan kepada pemerintah DKI adalah seperti ini tahapannya: Jakarta Baru, Kesempatan Bekerja Terpadu, sosialisasi, keikutsertaan atau engagement dan keterlibatan atau involvement. Jadi kita mulai dengan sosialisasi, kemudian kita ikut sertakan mereka dan akhirnya mereka terlibat. Untuk lebih jelas mungkin slide berikutnya saja. Ya, pada tahap sosialisasi apa yang kami lakukan, yang kita harapkan dapat kami lakukan adalah kita akan menyiapkan semua media informasi. JobsDB yang akan siapkan poster, brosur, flyer, semua tentang informasi. JobsDB akan siapkan. Kemudian akan sangat baik kalau kita bisa menggunakan fasilitas M-Klik, mobil penyedia layanan internet kecamatan yang saat ini sudah ada di kecamatan-kecamatan. Dia bisa berkeliling, membantu mencari informasi dan sebagainya. Kemudian juga informasi ajakan untuk datang ke kelurahan atau kecamatan untuk mencari peluang kerja. M-Klik itu punyanya kementerian atau punya kami? Kementerian Menkominfo kan? Yang menyediakan Kominfo Pak. Menkominfo kan? Iya. Dia punya kami. Ya, tapi ada di kecamatan-kecamatan. Iya, Bukan ya? Oh, oke. Negara itu begitu cerita negara ini. Baik Pak. Namanya kami. Oke, berarti nanti kita coba cari. Numpangnya kami. Tapi Baik. kami semua kecamatan kami itu punya fiber optik. Oh ya, nah itu baik sekali sekali. Ya, nah, Full wifi. full wifi. Wifi. Semua. Ya, karena Fiber optik. ya, karena memang kalau sekarang saya kemarin Kita masalah kelurahan, tapi kelurahan belum semua, tapi udah mulai. Ada setengah, lebih dari setengah udah full. Wifi. Tapi kalau cuma internet jaringan biasa, mereka udah punya semua. Nah, kita lagi mau pasang yang full wifi untuk pelayanan terpadu satu pintu. Ya, betul Pak. Baik Pak, kami Nah, itu lanjutkan. bukan punya kami. Oh, bukan Pak ya? Baik.
Tapi akan ada informasi yang juga bisa kita sediakan kalau memang memang template ini nanti akan ada di milik Kominfo di kecamatan, tapi fasilitasnya bisa digunakan oleh warga tentunya Pak ya, gitu kan, untuk browsing dan sebagainya. Intinya akan ada tahap sosialisasi, kemudian tahap berikutnya adalah tahap di mana keikutsertaan dan keterlibatan. Jadi kecamatan-kecamatan atau kelurahan bisa menjadi sebagai pusat informasi, masyarakat bisa datang ke sana untuk mencari lowongan-lowongan pekerjaan. Setelah kita sosialisasikan, oh ayo ke kecamatan, ada ribuan lowongan pekerjaan untukmu, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi masyarakat dapat mencari pekerjaan melalui platform JobsDB yang ada di kecamatan tersebut. Kemudian, tadi kami katakan bahwa kami tidak ingin hanya berhenti pada memberi informasi, tapi menyiapkan mereka. Untuk itu, JobsDB akan mencoba menyelenggarakan semacam career day di kecamatan yang kami menggandeng 42.700 perusahaan itu. Masa dari 42.000 mungkin ya 10%-nya ada yang mau, udah bagus sekali tuh Pak. Kita coba gandeng, kita berikan career day di kecamatan sehingga masyarakat pencari kerja di kecamatan tersebut bisa datang. Dan juga tidak hanya itu, kita coba lakukan juga program-program, ada seminar atau training mengenai tips dan informasi mempersiapkan kualitas diri mereka untuk lebih siap masuk dunia kerja, atau bahkan bagi yang sudah bekerja, mereka bisa lebih meningkatkan kapasitas dirinya. Karena target kami, segmentasinya ada dua Pak. Pertama adalah first jobber, yang baru-baru lulus, dan kedua istilahnya adalah profesional progresif. Orang-orang yang sudah bekerja, yang mau mengembangkan karir gitu. Kurang lebih nanti seperti Pak Ahok bilang lah, setelah itu mencari kerja di JobsDB gitu ya. Profesional progresif seperti Pak Ahok gitu. Oke, jadi ini yang akan coba kami lakukan. Nah, dari si JobsDB, jadi apa yang coba kami tawarkan? Pertama, kami akan memohon untuk dapat bermitra dengan pemerintah daerah DKI, memberikan layanan publik bagi masyarakat pencari kerja. Kemudian kami menyediakan sarana informasi dan media sosialisasi. Berkala kami akan kegiatan training dan seminar, dan yang paling penting adalah kami tidak mengajukan untuk menggunakan dana dari APBD karena ini partisipatif. Bahkan kami akan bermitra dengan perusahaan atau BUMN yang mempunyai visi yang sama dengan kami Pak. Jadi 42.000 mitra kami di Jakarta itu coba kami tawarkan untuk bermitra bersama-sama. Gitu. Jadi seperti itu yang kami tawarkan. Kemudian apa yang kami mohonkan dari Pemda DKI Jakarta tentunya adalah pemberdayaan tempat di kelurahan atau kecamatan DKI. Template tadi kita akan koreksi. Kemudian dukungan dan koordinasi dengan dinas instansi terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jakarta. Saat ini terima kasih sudah banyak brainstorming dengan kami, membantu kami menyiapkan konsep ini. Dan juga kebijakan pemerintah daerah agar program ini terlaksana dengan baik. Nah, kemudian kira-kira apa benefit? Ini slide terakhir mungkin ya. Ya. Jadi benefitnya adalah yang bersama-sama kita tingkatkan kualitas masyarakat Pak. Untuk Pemda DKI tentu bisa memfasilitasi pencari kerja dengan akses yang lebih mendekatkan mereka dengan lapangan kerja. Dan tentunya JobsDB juga tentunya sebagai perusahaan perlu juga mendapatkan semacam ya kita nggak bilang profit oriented, tapi juga ada benefit bagi kami. Tidak bisa kami pungkiri tentu saja bahwa ini akan bisa menjadikan apa yang menjadi core value kami, menjadi visi kami, misi kami sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Juga tentunya citra perusahaan akan terbantu dengan kegiatan ini. Saya rasa itu saja Pak Ahok, Bapak-bapak sekalian. Terima kasih Pak. Kalau ada komentar dulu lah. Terima kasih. Tadi Kepala Dinas Tenaga Kerja. ada 42 perusahaan itu. 42.000 ya. Itu benar itu. Iya Pak, itu dimulai dari small medium. Job ini nggak diragukan soal itu Pak. 13 tahun. 13 tahun ngumpul ini. Tiap hari kita Ini mungkin belum optimal. Ya, enggak tadi teori itu tadi Pak. Maksudnya ditawarkan beliau-beliau ini. Kalau kita bikin website lagi, pertama belum tentu profesional. Website pemerintah itu bikinnya mahal. Website itu kan inti kan bukan di bagus tentu untuk eye catching ya. Updatingnya yang masalah. Jadi namanya website itu, website saya kenapa banyak pengunjung? Karena saya ada orang gila yang tunggu sampai malam. jaga dikerjain, kalau bisa dihack macam-macam kan. Nah, ada teman-teman yang bantu saya bikin. Saya bikin itu tahun 2007 saya bikin. Jadi saya pikir mau berhenti politik kan. Ya, sayang kalau kita nggak keluarkan ide itu. Jadi ada teman-teman yang tungguin.
Kalau nggak kan di-hack macam-macam dan dikerjain. Gitu. Nah, updating ini yang penting di situ. Nah, kalau dengan ada ini namanya simbiosis mutualisme nih Pak. Iya, betul. Semakin banyak pengunjung ke job ini, iklannya tentu akan makin Mungkin naik. naik lah. Ya. Ada akuisisi orang juga lebih besar. Ya kan, biasanya tawarin iklan kok. Kalau mau iklan dikasih iklan udah. Karena pengunjungnya tiap hari udah 70 ribuan. Oh, banyak sekali. Saya jadi website personal terbesar di Indonesia. Iya, ORG ya. kayak begitu nggak tahu deh. Tapi kalau loncat 130 ribu lebih kalau lagi ada hal-hal khusus. Tapi ya kan kita kan pribadi kan nggak bisa dong ikut iklan kan susah. Padahal waktu mau iklan justru sekarang lagi laku, kalau nggak jadi lagi nggak bisa lagi. Masa jadi bintang iklan gitu. Susah juga. Nah jadi kita numpang ke sini Pak. Orang kan nyari ke sini. Jadi maksudnya itu gimana data kita tuh kita juga gabungkan. Dan yang kita senang kan jadi kalau kita yang bikin mau habis berapa duit. Kalau carrier di semua kelurahan kecamatan, anggaran lagi. Jadi biar aja dia bikin. Nah, kita tawarkan apa? Jadi kita bikin surat kepada semua wali kota, termasuk ke saya. Kita akan bikin carrier itu. Jadi bila perlu di tiap kantor kelurahan kecamatan, Bapak mau taruh satu PIC pun boleh. Bapak mau taruh satu komputer pun boleh. Yang khusus manfaatkan jaringan internet kami kan. Jadi masyarakat bisa datang ke sana. Sebetulnya kami lagi siapkan tuh sampai ke sekretariat RW sebetulnya. Jaringan fiber optik kami. Sehingga nanti masyarakat itu tujuan kami itu dia hanya untuk mengapply IMB segala macam cukup lewat internet. Kalau dia tidak bisa dia datang ke kantor, orang kantor yang bantuin. Nah, jadi satu pintu nanti tanda tangan minta izin yang sama, belum tentu kepala dinas tenaga kerja lagi. Bisa lurah yang kan, tapi atas izin ini. Jadi kita tidak ingin, jadi seperti bank konsepnya Pak Gubernur. Kalau dulu kalau kita ke bank yang kecil kan dia bilang mau tarik 50 juta, oh, mohon maaf Pak, kami maksimal 20 juta. Kalau itu ke cabang yang lebih besar, kan dulu gitu kan. Sekarang juga sama di dalam bank, tapi itu di back office yang ngomong. Jadi kita tarik uang lebih besar, si ini akan minta passwordnya yang belakang. Kalau yang belakang tidak bisa, dia minta yang lebih tinggi. Sama, tapi tetap ambil uangnya di kantor itu kan. Kalau dulu kan tidak, mesti ke tempat yang lain. Nah kami ingin Jakarta itu seperti ini. Jadi Anda mau minta izin apa saja, datang ke kantor seluruh pemerintah sama. Ya pasti terdekat di kelurahan. Saya datang ke kantor kelurahan saya. Nah yang ngerti teknologi, ngapain pergi? Saya apply saja, scan segala macam. Paling nanti janjian kapan mau cek ke lapangan segala macam. Ya kita lagi siapkan orang-orang di DKI ini nanti seperti biro jasa. Dan saya tidak perlu lagi menempatkan orang yang mengerti teknik ini di seluruh kelurahan, kecamatan. Dia cukup di kantor kabupaten atau kotanya. Anda masukkan, oh ini bisa, ini nggak bisa. Karena semua sistemnya online. Nah kita butuh yang cepat. Jadi sekarang kalau mau bikin apa-apa ya di situ aja. Dia manfaatin tempat tambah sewa. Bapak manfaatkan untuk promosi supaya orang lebih mengenal Jobs TV. Kami juga dapat keuntungan yang masyarakat ada carrier dia merasa kita perhatiin. Ini simbiosis mutualisme lah. Nah, itu kalau mau boleh lebih tinggi kan kepala tanggung nih. Kalau kami yang bikin data itu kurang baik juga. Kalau bapak-bapak bantu kami bikin menarik. Tapi pikiran saya yang belum kita lakukan di Dinas Tenaga Kerja. Bapak tahu nih Pak, kenapa di Cina itu tenaga kerja itu tidak berani macam-macam. Kenapa perusahaan asing suka masuk ke sana? Kita nggak usah debat yang lain dulu Pak ya. Nggak ada namanya jam tanggung tuh keluar minta istirahat rokok. Nggak ada. Mereka yang berpikir komunis mungkin itu kelebihan dia komunis Pak. Nggak ada minta permisi sembahyang. Nggak ada itu kan. Kalau jam kerja sekian ya sekian. Karena orang dihitung. Misalnya saya masuk ke pabrik semen sama saya lupa semen. Itu orang duduk kayak apa? Pakai semuanya. Kan dia sistem jalannya kan. Ya istilahnya apa sih? Saya tuh kayak Toyota tuh jaringan kerjanya itu rantai kerjanya kan langsung cover.
Nah sampai 2-3 jam off, istirahat. Itu baru keluar. Dia udah hitung nih orang mau kencing mau apa nih dia hitung. Jadi itu orang udah kayak robot. Karena begitu dia meleng dikit, ini salah. Nah terus di luar, terus saya tanya, kok bisa disiplin kayak begitu? Padahal sekarang Cina, kan sebenarnya kan dibilang kelebihan tenaga kerja juga kadang kekurangan juga nih. Direbutkan sampai perusahaan kan menggaji mahal-mahal membajak kan. Banyak kekurangan dong tenaga yang jago. Kalau dibandingkan negara kita yang keterampilannya kurang ini berlaku, berani nuntut, berani diberhentikan. Masalah enggak, ternyata itu tenaga kerjanya yang hebat. Jadi departemen tenaga kerjanya itu, misalnya Basuki, kamu belum ada kerja, tapi punya keterampilan, itu dikasih gaji standar Pak, untuk kebutuhan saya sambil nunggu. Sambil nunggu nih, dia udah ada masuk. Tapi kalau saya nakal, saya kurang ngajar kerjanya Pak, jangan pernah mimpi bisa kerja tempat lain. Kalau pegawai kita kadang-kadang kurang ajar, dia nggak berpikir secara keseluruhan kan. Berarti kurang ajar, berhenti ya berhenti. Saya kerja lagi sama orang. Nah itu kita belum kunci. Jadi itu yang bajingan, coret aja udah. Kita udah kasih dia makan gratis Pak. Saya udah hitung Pak, kalau kita kasih makan orang gratis, kalau ibu-ibu masak, ngomong susun 5.000 sekali makan, 15.000 kan Pak. 100.000 orang itu baru 1,5 M. Ya kira-kira 1,5 M kan. 1 tahun 540 miliar. Bayar aja. Gue gak sanggup makan gratis seperti itu. Sakit saya urus, tidak ada uang cash. Dan yang pengangguran kita di rumah susun aja. Harus kerja, kalau masih sehat, bersihin sapu dong. Harus bayar. Kalau tidak ya tidur satu tempat. Kita masih berani, ini namanya mendidik rakyat. Itu yang kita maksud dengan visi kami itu Pak. Masyarakat yang berkebudayaan juga gitu. Bukan masyarakat bajingan. Nah ini kombinasi ini kita harap Bapak lebih canggih dapat kami kerjakan. Mungkin Bapak harus keluarkan list nanti. Inilah daftar orang-orang yang sering pindah tanpa alasan. Itu menarik gitu Pak. Jadi ada listnya nih. Ya kan? Daftar yang bajingan nih. Harus ada gitu. Jadi saya pikir kita harus bikin, tapi kita susah ya suruh mereka yang bikin. Jadi data ini yang kami minta, walaupun tidak dipublikasikan, misalnya bisa kasih kepada kami. Ada perusahaan yang memang kerjanya itu suka menekan orang gitu loh, keluarin orang terus supaya nggak usah naikin gaji. Itu juga bantu kami evaluasi. Nah kita juga pengen data karyawan kita bisa share Pak. Karena kita tidak pernah bagi, kita nggak bisa olah data ini. Bapak nggak bisa ngawasi kan perusahaan-perusahaan Pak. Dia seperti apa, pegawai berapa banyak segala macam. Nah kita bisa kerjasama. Ini penting untuk kerjasama. Satu hari juga pasti dibuka. Nah kalau ada data seperti ini kita mulai akan lebih enak pengawasannya. Dia nggak benar udah coret. Jadi kita nggak perlu lagi bikin fair itu kita bikin numpang aja semua di kelurahan kecamatan. Dari data itu juga menarik, tapi kita mintanya gini, kita bermitra itu data harus kasih kepada kami. Misal contoh yang di kelurahan kecamatan itu aja Pak perjanjian deal kita Pak, yang datang 2.000 orang gitu kan, ngelamar kerja apa aja, yang 2.000 orang itu belum tentu tersalurkan kan. Nah kami ingin dapat. Kenapa? Karena Jobs TV tidak bisa menyediakan tenaga kerja atau memberikan bantuan. Ya kami kan bisa. Nah ini dengan membuka ini kita tidak tahu, misalnya contoh, kami mulai mendorong pabrik-pabrik itu tidak ada di tengah kota. Kita mau dorong di Marunda semua, yang besar di sana. Ada kawasan berikat Nusantara, ada kawasan ekonomi khusus. Kenapa? Karena namanya buruh pabrik tidak mungkin dibayar mahal. Karena untuk produknya nggak daya saingan. Nah kalau di tengah kota ada digaji UMP, itu lajang dengan 60 komponen, dengan ada anak istri, Anda sanggup nggak tinggal di tengah Jakarta? Ya sanggup. Anda kan sewa rumah petak, itu yang terjadi semua Pak. Dia sewa rumah petak, mendekatkan diri. Ada pengusaha yang sewa rumah petak di lahan mana? Lahan hijau, lahan negara diembat, PLN sambungin listrik lagi.
Ini konyol, ini Jakarta konyol nih. Makanya kita pengen data seperti ini. Makanya saya mau dorong. Kemarin Apindo bilang, kami kan hengkang dari Jakarta. Saya bilang hengkang saja semua pabrik. Kenapa? Karena begitu Anda buka pabrik, yang kerja juga lebih dari setengah orang luar Jakarta, Pak. Yang datang bisa jatuh cinta, bisa apa, bisa menikah. Dari bujangan, dia tinggal di Jakarta. Beban buat kami. Kalau penghasilan tidak kena pajak, yang 2 juta, sekarang 2.025.000 ya? 50.000. 2 juta 200.000. Batas tidak kena pajak kan? Nah, 2 juta 200.000. Kalau penghasilan pas-pasan udah tidak bayar pajak penghasilan, Anda nggak cukup hidup juga. Itu beban buat Anda. Jadi yang datang ke Jakarta gaji itu 5 juta, 6 juta, 4 juta. Nggak apa-apa, kita dapat pajak 20% dan Anda bisa hidup. Nah ini yang kecil kemana? Ya potong ayam, potong bebek ya di Bogor sana lagi. Kerawang. Ya, kenapa? Kalau tidak dipotong bersih, kamu datang ke Jakarta di pasar kami, kamu bawa pisang, potong ayam, potong apa? Itu sampah yang kamu buang, kami buang di PV 500.000 per kubik. Jadi kalau saudara makan pisang murah tuh kami subsidi loh. Daun pisang semua, bongkar pisang itu sekubik kami buang sampai ke Bantar Gebang itu bayar sampai 500.000. Kan konyol kan. Boleh Singapura, boleh nggak masukin mangga utuh-utuh? Kalau buang sampah dicas mahal-mahal. Nanti dicas. Nah itu masalahnya. Jadi kita ingin mulai bisa. Lalu pabrik ini rugi? Tidak rugi saya. Kita rubah peruntukan Anda dari pabrik boleh jadi komersial. Karena Anda langsung boom, kaya. Kita nggak pernah takut Anda kaya kok. Udah tugas kami bikin Anda kaya. Yang penting Anda bayar pajak. Ya kan? Waktu boom, jual beli BPHTB bayar. PBBN-nya juga naik dong, NJOP-nya kan. Ya, jadi itu loh, kita yang kami lakukan. Dan kita minta kalau buka kirim di semua kantor kecamatan, kita bantu aja Pak. Tempat seperti itu Anda, untung tidak perlu sewa. Pakai aja barang yang ada. Tapi yang mendaftar itu tolong listnya harus kirim kepada kami. Secara soft copy atau hard copy. Jadi kita punya data. Jadi Bapak ngumpulin data yang mau kerja di tiap kecamatan tanpa keluar APBD Pak. Seluruh ini yang kumpulin. Kecamatan ada. Di seksi tenaga kerja ada. Kelurahan aja ada. Kecamatan. Di semua kecamatan kita ada berapa? 54 ya? 54. Jadi tinggal kontak aja. Bisa jadi usaha menambah gaji juga tuh seksi kecamatan. Jadi pegawai jobs DB part time. Kasih, oh ya saya tutup sebelah mata lah. Usaha menambah gaji yang halal lah, UMP lah. Usaha menambah penghasilan lah. Iya kan? Hampir semua punya komputer lagi semua. Tinggal ngajarin begitu. Jalan nih Pak. Tapi kita pengen dapat data. Ya, jadi data yang masih kirim ke kita, ya kita tahu. Jadi yang nyari kerja, artinya bapak udah pengalaman sama ibu udah satu. Udah pengalaman mensortir kan. Jenis kerjaan apa. Ya maksudnya udah diatur lah. Ya jadi buat saya jadi satu data. Kecamatan ini rata-rata orang pengen kerjanya ini. Ya atau keterampilannya ini, atau dia sekolahnya kemungkinan ini. Ya saya bisa mulai mengalokasikan seperti apa. Karena itu dalam rangka apa? Ngurangin kemacetan juga. Ya ini peruntukan izin, so kita mulai pikirkan seperti ini. Ya itu bisa kelihatan kan? Dan yang terserap itu Pak, jadi Ya. harus kita tahu. Jadi Ya. termonitor Ya. penerapan ini harus Selama ini kita tidak pernah menggabungkan semua. Sampai sekarang kita tidak pernah merubah rute perjalanan sejak tahun 70-an tentang kendaraan. Padahal tempat orang tinggal stasiun selalu sudah berubah. Ya sehingga terjadi apa? Satu orang naik busnya sampai 4-5 kali ke tempat tujuan. Tahun 70 Kan tidak ada yang langsung kan? Dia tambah sulam. Kalau saya kan direkayasa ulang, orang mau kemana? Satu kali naik bus sampai, orang lebih suka. Nah ini kita lagi mau bikin. Terus kalau job TV mau iklan sekarang, kami lagi mau bikin 4 lokasi yang kantor-kantor yang pakai dasi-dasi ini. Selain kita pengen jebol tembok ya, kita begini kejadian di Jakarta. Ini jalan. Ini kantor hadap sini, kantor hadap sini. Orang kantor sini kalau mau ke sini gimana caranya? Muter. Kenapa? Karena dia tembokin. Jadi kita nggak mau, lu masih bongkar di tembok.
supaya orang kantor itu nggak jalan kaki. Itu apa soal keamanan? Tembok nggak dicolong, ya itu masalah. Nah ini kita mau bikin. Terus satu lagi apa? Kita bisa seperti koridor 1 Blok M sampai Kota Tua. Kita mau bagi 2 rute bus gratis yang pendek. Monas Blok M buat bolak-balik tiap 10 menit bus tingkat. Nanti Monas, Istiqlal, Juanda, Gajah Mada yang Muruk sampai Kota Tua, stasiun kota. Kalau Mangga 2 jalan kaki deh. Mau ke Pasar Baru tinggal jalan kaki dikit. Itu 2. Satu lagi dari mana? Bundaran HI mungkin lewat Waduk Melati, yang lewat parkiran motor itu sampai ke Blok G Tanah Abang. Jadi pegawai-pegawai yang parkir motor sini, kamu parkirin di Tanah Abang, di Blok G yang kosong. Pulang bisa beli mau barang, beli apa, nanti dari situ kamu naik bus gratis ke tempat Anda. Ini gratis Pak. Nah, satu lagi dari Taman Menteng sampai ke ujung Kuningan, putar masuk Kasablanka. Ketemu lagi di Sudirman kan, betul lagi balik gratis semua, bus tingkat seperti Singapura. Nah, Jobs TV tertarik nggak mau beliin bus? Kalau tertarik, Anda boleh tempel Jobs TV segala macam satu bus, tidak bayar pajak. Mau jalan 6-7 tahun, yang penting busnya itu harus yang ATPM di sini, karena kami mau kontrak servis. Kami yang bayar, servis jalan kami jalan. Ada numpang iklan, keliling-keliling. Karena kalau tiap rute di keliling jobs.com Menarik. jadi itu jalan. Anda mau bikin di dalam bus nanti ada komputer, karena kita mau bikin full wifi di rute-rute ini, karena ada jalur fiber optik. Orang bisa, ya orang udah sekarang murah-murah handphone. Nah ini kenapa meningkat dari yang mobile? Karena udah murah sekarang. Kita tidak pernah berpikir kan. Coba dulu Telkom dulu, ingat waktu kita masih dulu kalau mau minta nomor line telepon, mesti nyogok, mesti bayar, betul Pak? Betul Pak. Brengsek luar biasa waktu Telkom tuh masih dipegang itu, kayak dia raja. Tapi setelah dikasih oleh swasta, hukum pasar jalan kan. Sekarang orang kalau bilang swastanisasi salah, tergantung swastanisasi bidang apa. Bagi saya tidak ada yang salah, selama bisa lebih murah untuk tolong rakyat. Swastanisasi telepon terbukti, swastanisasi penerbangan terbukti. Dulu mana bisa orang kampung naik pesawat Pak? Kalau saya naik pesawat pulang ke kampung saya Pak, saya bisa kenalin satu pesawat punya orang Pak. Paling 10% nggak kenal. Yang naik pesawat itu aja. Kita kayak reuni di pesawat, kayak kenapa aja. Ya pesawat satu hari, 1 kali, 2 kali, ya ketemu dia aja. Sekarang naik pesawat hampir nggak kenal semua gitu aja. Tadi bukan orang nggak kenal saya, maksud saya kalau anggap orang biasa gitu ya. Kalau dulu saya naik pesawat, saya langsung tahu si A, si B. Saya kenal semua, nggak begitu dibuka memang. Sama waktu kita kerja Timo juga sama. Waktu Timo masih dipegang, rakyat nggak boleh kerja. Kalau ketemu mobil di Belitung Mbak, saya bisa tahu nih mobil siapa. Yang punya mobil cuma orang tertentu. Sekarang begitu rakyat mulai membuat Timo, saya nggak tahu lagi, orang kampung pakai mobil lebih mewah dari saya. Itu kalau di Bangka itu, VW Touareg itu bisa ditaruh di hutan gitu aja Pak. Karena itu tadi udah dibuka kan. Jadi kalau buka sesuatu yang bisa menurunkan, sama seperti PLN, tapi udah susah. Karena jadi orang bangun listrik pun kalau mau untuk pabrik itu ya kalau nyebrangin jalan harus jual kepada PLN. PLN kalau jual ke dia kan gila dia siapa monopoli. Nah ini yang kita mesti rubah. Nah kalau semua dibuka seperti ini, semua jadi murah. Informasi kita nggak pernah mensatukan semua ini kan. Swasta punya kekuatan di mana, ya selama saling menguntungkan. Kita tidak keluar uang, kan hemat uang. Jadi data ini kami butuh. Jadi kalau yang pengen job DB mau iklan bus, nggak bayar pajak. Kenapa? Karena langsung dihibahkan kepada kami. Sudah. Tapi kalau pikiran kami mau iklan terus nih. Tiap tahun baru wacatnya, saya bikin MOU. Saya tinggal tulis bahwa Anda punya kewajiban memperbaharui interior dan eksterior bus setiap tahun. Nanti itu Anda boleh iklan. Iklan itu aja. Begitu barang saya tidak perlu bayar iklan. Kita udah berapa? Udah banyak ngumpul itu. Dari grupnya Asahi udah mau kasih grup-grupnya 30. Dia Transjakarta. Dari grup yang mall-mall ini semua 10.
Kayak beli 5, saya kira kira-kira 60 unit lah yang gratis ini putar-putar itu. Tapi kalau saya harap kalau kasih iklan pun iklan seperti Eropa yang 3 dimensi Pak. Karena kita bisa bayangin kalau duduk di Jakarta, busnya lewat semua gambarnya bagus-bagus. Makanya kita pengen bus tingkat supaya lebih full 3 dimensinya. Jadi Jobs TV bisa ada orang gitu keluar gitu kan. Ini iklan yang menarik gitu loh. Anda mau cat putih, mau kuning, terserah Anda. Saya cuma butuh bus kan Pak. Nah itu branding kita tawarkan seperti itu. Ini kalau ini opsional aja. Ini orang dagang sih. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Sama-sama. Saya juga orang sales jadi paham. Ini nawarin kan dia bikin 1 billboard. Iya. Dan dia di situ ya. Ini bisa interior, eksterior loh, Anda taruh apapun. Mungkin Anda juga bisa menggandeng perusahaan-perusahaan yang Anda mau ikut. Boleh aja, di dalam mau dicat apa juga boleh aja. Yang penting kita dapat bus gratis, kita dapat iklan. Sama-sama untung. Sampai gagang, grip, tempat duduk, terserah. Ya kan? Semua ya. Kursi ini, perusahaan ini, website yang ini, website ini, ya boleh aja. Mau pusing-pusing nih dalam itu, gratis kok. Iya, nggak boleh protes ya. Gratis. Nggak boleh protes, gratis. Woi gagangnya tulisan Jobs TV juga boleh, terserah, boleh gratis. Ini kita tawarkan, tapi kalau mau dibuat jadi LED, nah itu harus bayar. Kalau Anda mau bikin LED, kita juga kasih. Ada saya malam pun keren, jendela itu jadi LED. Boleh aja. Tapi Anda masih harus bayar untuk jaringannya. Terus kalau itu hitungannya 5 kali dari iklan biasa LED. Ya kalau iklan biasa 10.000, ini harus bayar per tahun 50.000. Jadi bisa masukin macam-macam. Ini yang mengelola ini departemen apa dinas apa? Kita mau masukkan semua di perhubungan. Perhubungannya. Nah, saya yang beli bus ini dinas pariwisata sebetulnya. Tapi yang mau operasikan perhubungan. Transjakarta yang operasikan. Jadi titip sama mereka. Kalau kamu perhubungan itu tinggal, makanya saya udah minta seluruh ATPN pakai e-katalog untuk servis berkala. Jadi kami tidak mau tender lagi. Servis yang masuk aja ke bengkelnya servis, keluar buat berapa ya. Nanti semua kendaraan itu seperti itu Pak. Semua e-katalog, beli mobil semua e-katalog. Saya sebagai swasta aja, mau beli aja, mau usah tender. Harganya lebih murah kok. Dia buat tender dapat lebih mahal, gara-gara ada honor, uang sanggahan. Kenapa itu iklan tuh orang tender? Beli aja, mau beli Kijang beli aja Toyota 7.000. Ngapain pusing-pusing gitu loh? Servis yang masuk aja kok 2.000. Di situ ada listnya kok, servis berkala 5.000 berapa masih gratis. 10.000 masih ada yang gratis. Ada yang gratis sampai 50.000. Ya udah kita nikmatin. Simpel juga. Kalau rusak, dia nggak mungkin merusak namanya kan ATPN. Kalau mogok, kalau malu loh. Itu servis rutin. Ya sama kayak kita beli mobil lah. Kalau mau jual mobil, saya servis berkala loh Pak, mobil saya loh. Kan harganya kan pasti lebih tinggi daripada servis di sembarangan. Nah, itu yang kita mau lakukan. Ya, tinggal aja Pak, kontak aja teleponnya. Saya kira bagus Pak, terutama untuk carrier dia di tiap kecamatan. Jadi kalau bisa langsung lakukan cepat, berarti tahun depan saya sudah punya data sebetulnya. Tiap kecamatan punya karakteristik, pengen kerjanya apa, udah kelihatan. Dan bila perlu, formnya juga ditulis. Dia bukan cuma buka, kira dia ada perusahaan, kan tadi kan pakai perusahaan 10%. Kita pengen waktu orang datang juga buka, kamu kira-kira ngarap mau jadi apa gitu. Kalau bisa saya mau minta titip. Dia suruh dia isi. Kamu pengen jadi apa? Atau cuma saya pengen jadi wira swasta apa? Saya pengen jualan apa? Soto kambing, karena kakek saya tuh jago masak gitu kan. Nah saya carikan tempat buat dia. Kita siapin taman, siapkan Monas, kita mau bobok bawahnya. Jadi tolong bantu kami data itu. Ya ini kalau sekalian buka, kalau tadi kan cuma datang perusahaan 10%. Kalau yang nggak cocok kan dia nggak ngomong kan. Nah sekarang kalau orang datang, Anda pengen apa? Jadi sekarang Jobs TV, Bapak iklan lah. Jobs TV carikan untuk Anda. Kira-kira gitu kan. Jadi Anda maunya apa? Kami usahakan untuk Anda. Kan cuma usaha.
salah dong. Iya. Job TV tidak bohong dong. Nah, untuk memenuhi tadi kasih pada kami. Kami ada dinas UKM, ada dinas macam-macam. Kami akan coba carikan untuk dia. Jadi kami sudah tahu nih si A. Oh, dia mau masak sop buntut tadi atau soto kambing gitu kan, atau dia bisa membuat sate yang beda. Nah, kita udah tahu nih. Ya, kita kan bikin lomba-lomba tes bagus nggak? Bagus di setiap tempat. Jadi konsepnya Pak Gubernur, nanti mau ngasih tahu kita akan bobok bawahnya, bikin ruangan, nyambung ke gambir. Orang-orang yang kreatif, produk-produk kreatif, anak-anak muda yang tidak punya modal, itu dikasih free beberapa bulan pameran itu. Sampai dia mampu untuk bayar. Persoalan kita kan gitu kan, kita kreatif nggak ada modal. Kalau ada modal nggak ada tempat untuk showcase-nya itu loh. Nah, ini disediakan. Makanya pasar-pasar kami semua sewanya harian. Sehingga nanti orang yang jujur, yang rajin bisa jadi pengusaha. Kita berani kasih 5 juta. 1 triliun kasih 5 juta, 200.000 orang udah dapat modal. Bagi aja 90-10, 90 buat dia, 10 buat kita kalau untung. Ya, kalau tahun depan turun 1 triliun lagi, kita udah nyerap tambah itu lagi udah 600.000. 2 tahun nyerap 600.000 modal. Tanggung renteng, 1 tidak bayar, 10 diusir. Nggak ada yang mau jadi pegawai Pak. Yang rajin Pak ya. Kan dia udah latihan kan. Ya ada dia pegawai yang mesti elit. Jadi dia kebentuk Jakarta. Jakarta bisnis kuliner ini hidup, bisnis UKM ini hidup. Jadi orang Jakarta nggak boleh dilatih. Orang Jakarta ya tidak semua lah, tapi lebih baik yang suka. Ya maju, mundur, 5.000. Kata paham, lewat. Ya Pak Oga ya, itu 3 jam 100.000 dapatnya. Bagi suruh kerja KBM 75.000, malas-malasan. Kan biasa tadi parkir itu kan. Nah kita mau sikat terus ini. Nah tentu kita memperkerjakan mereka dengan parkir mesin. Sekali bisa bokong 150.000 tukang parkir. Kasih dia 1,5 juta nggak apa-apa. Yang penting setoran ke atasnya hilang. Kita masih untung. Yang dia kecil 4,5 juta cuma bosnya yang dapat setoran. Itu yang curi gila-gilaan. Nah ini mesti dipotong. Kita gaji sopir kami sudah 3,5 UMP. Wah sopir Transjakarta kami itu 3,5 kali UMP. 7 juta. Kita rumusnya langsung 3,5. Pilotnya digaji mahal, itu 1 Transjakarta lebih dari 1 Boeing itu bawa. Dia dasar hitungan seperti itu. Pada protes teman saya, nanti kita kesusahan sopir. Ya kamu di luar negeri juga naik bus, naik kereta. Di sini aja juga enak dapat sopir murah. Nah, ke depan nggak ada yang mau di sopir pribadi. Ini sistem yang kita mau bangun. Di luar negeri kan yang susah kan proses ke model negara maju, ini yang ribut. KHL, survei berapa persen, itu yang berantem kan. Nah kita naikin nggak bisa, keterampilannya belum sampai, maka kita bantu KHL-nya. Nah kita mau bantu bus-bus murah. Bukan bus murah lagi, bus gratis. Tengah-tengahnya kita taruh, tidak perlu pakai motor kecelakaan 3 sehari. Lebih kita subsidi kendaraan. Kalau IRB jalan, mungkin seluruh bus di DKI gratis. Nggak usah bayar. Bayar aja IRB sekali lewat. Kalau 50.000 hitung aja. Kalau 1 juta mobil 50 miliar sehari. 25 hari aja 1,25 triliun. Ya, setahun kali aja setahun. Sehingga Pak masih 15 triliun. Oh gratisin semua. Orang kaya nggak mau naik bus kan? Mau nyaman kan? Ya udah nyaman bayar dong. Subsidi yang tidak mampu. Itu baru orang mau pindah. Ya, kita langsung aja Pak. Saya cuma pesan itu, saya minta data itu. Ya dia mau cuma ngelamar tadi ya. Saya pengen tahu orang maunya apa di tiap kecamatan. Dia pengen usaha apa. Dia job TV bukan cuma cari orang kerja. Cari orang peluang jadi pengusaha. Jadi dia akan membuat para pekerja profesional berani loncat. Ya kan? Misalnya job itu cuma berbicara tentang 5 itu. Karena Anda sudah 13 tahun, Anda lebih baik daripada yang kami kerjakan nanti. Kami tidak profesional. Saya bisa bikin website pakai uang saya juga bisa. Tapi updating kerja nggak bisa. Ini mesti profesional. Anda kan profesional.
profesional cari uang di situ ya. Tambahin lah satu yang baru kan. Yang Job TV juga buka untuk orang jadi wira swasta. Ya, Anda pengen usaha apa? Kami yang coba bantu. Nah, soalnya akhirnya butuh pegawai lagi Pak. Iya. Jadi kita buka pengalaman akhirnya itu. Jadi Job TV soalnya cuma mentok sama dia orang kerja kan. Iya. Nah, sekarang buka. Anda mau usaha apa? Anda punya peluang usaha apa? Nah kita kami kaji. Kami ini lebih dari konglomerat loh. Penguasa kan ini. Kita udah penguasa dan pengusaha kan ini. Penguasa namanya. Ya kan? Kita punya bank juga, kita punya kuasa. Apa? BUMD kita punya semua. Kita punya. Ya, bila perlu nanti juga tawarkan unit BUMD segala macam, dia mau tes kita juga oke aja. Mau cari. Tapi nggak sampai tes kan ya. Itu yang masalahnya. Langsung secara teknis. Ini oke nih, Bang. Iya. Tinggal jalan ya, saya masih geser. Iya. Jalan apa lagi satu? Iya. Pak, boleh minta satu lagi Pak? Mau bikin foto boleh kan? Oh boleh. Tapi dolar. Silakan. Silakan makan kuenya loh. Iya, Pak. Foto di ruangan saya aja. Oh, oke. Supaya tahu ruangan Pak Koji Bobo.